Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Adityo dengan NIM 24043016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, eh, materi dari eh, tugas pembelajaran bahasa Indonesia yang telah dibuat dari semester minggu 13 yang berjudul Akuntansi Keberlanjutan dan Transparansi Keuangan Berwawasan Lingkungan. Strategi mitigasi greenwashing emiten di Indonesia, dengan dosen pengampu saya sendiri yaitu Ibu Dr. Tresyalina SPD MPD. Baiklah, saya masuk ke dalam topik pembahasan kali ini. Mari kita mulai dari mengapa topik ini menjadi sangat krusial saat ini. Kita tahu bahwa dunia bisnis sedang mengalami pergeseran pada paradigma yang besar. Indikator kesuksesan sebuah perusahaan tidak bisa lagi diukur hanya dari laba bersih atau single bottom line saja. Kita sudah bergeser ke prinsip triple bottom line, yaitu profit, uh, people, dan plan. Keberlanjutan lingkungan kini menjadi tuntutan. Namun, tuntutan pasar hijau ini memicu fenomena negatif di lapangan, yaitu maraknya praktik greenwashing, atau di mana korporasi membuat klaim ramah lingkungan yang palsu atau manipulatif demi pencitraan. Dampaknya sangat buruk, yaitu di mana terjadi asimetri informasi yang membingungkan para investor dan merusak kepercayaan di pasar modal kita. Disinilah tantangan besar bagi profesi akuntan, yang di mana tidak boleh lagi hanya mencatat angka moneter masa lalu, tetapi harus mampu mengukur eksternalitas dampak lingkungan ini secara transparan. Next, saya akan lanjutkan ke landasan teori. Untuk memahami mengapa perusahaan melakukan hal ini, kita bisa melihatnya dari dua sudut pandang teori akuntansi utama. Yang pertama yaitu melalui teori legitimasi teori atau teori legitimasi, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa perusahaan sering kali merilis laporan hijau hanya sebagai alat manajerial untuk mengamankan kontrak sosial dan pengakuan dari masyarakat jika terjadi celah atau kesenjangan antara operasional real dengan ekspektasi publik. Disitulah greenwashing rawan digunakan sebagai topeng. Sebaliknya, pada teori kedua yaitu voluntary disclosure theory atau teori pengungkapan sukarela. Teori ini menggarisbawahi bahwa perusahaan yang benar-benar memiliki kinerja yang unggul justru akan lebih senang membuka data kuantitatif mereka secara sukarela. Uh, Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka ingin mengirim sinyal positif ke pasar modal agar bisa menurunkan biaya modal mereka. Next, ada yaitu dampak greenwashing terhadap uh, SDGs, yang dimana setelah pembahasan masalah tadi, lalu apa dampaknya jika praktik greenwashing ini dibiarkan terhadap target SDGs untuk tahun 2030? Itu dampaknya sangat fatal terhadap dua tujuan utama. Itu praktik ini menghambat SDG nomor 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Karena dana alokasi modal dari investor menjadi salah sasaran dan mengalir ke perusahaan yang salah. Yang kedua, hal ini menghambat SDG nomor 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Karena kerusakan lingkungan yang nyata di lapangan menjadi tidak terhitung dan tidak masuk ke dalam biaya modal real dari perusahaan. Kesimpulannya, rekan-rekan sekalian, greenwashing ini bukan sekadar masalah komunikasi atau humas, melainkan sebuah bentuk kegagalan akuntansi yang merusak modal secara global. Next, adapun dasar hukum uh, atau regulasi di Indonesia, yaitu menurut POJK 51. Sekarang mari kita lihat bagaimana kondisi di negara kita di Indonesia. Pemerintah sebenarnya sudah mengambil agresif melalui peraturan OJK nomor 51 tahun 2017
yang mewajibkan emiten menyusun laporan keberlanjutan. Sisi positifnya, regulasi ini terbukti berhasil meningkatkan kuantitas dan tingkat kepatuhan perusahaan dalam mengungkapkan aspek ESG di Bursa Efek. Namun, regulasi ini juga menuai kritik. Mengapa? Karena kualitas data yang disajikan di lapangan ternyata masih sangat bervariasi. Mayoritas mayoritas laporan yang diterbitkan saat ini masih bersifat naratif ataupun kualitatif. Isinya lebih mirip dengan brosur public uh, relation atau humas perusahaan daripada sebuah laporan akuntabilitas yang memuat indikator kinerja utama atau KPI angka yang terukur. Next, ada solusi harmonis standar global ISSB ke PSAK. Melihat celah berdasarkan paparan yang sebelumnya, melihat celah tersebut, apa solusi terbaik yang bisa kita tawarkan? Solusinya adalah dengan melakukan harmonisasi standar global terbaru yang dirilis oleh ISSB, yaitu IFRS season yang pertama dan IFRS season yang kedua di Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sedang bergerak cepat untuk mengadopsi pilar-pilar ISSB ke dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK domestik. Transformasi ini membawa dampak yang luar biasa. Perusahaan akan dipaksa untuk mengaitkan secara langsung antara risiko iklim dengan dampak finansial real mereka yang langsung tercerminkan di laporan laba rugi dan arus kas. Kita akan menerapkan prinsip akuntansi tradisional yang kaku seperti materialitas dan keandalan ke dalam data non keuangan, sehingga celah untuk melakukan manipulasi menjadi tertutup. Next, adapun peran strategi mahasiswa akuntansi atau peran yang dapat saya ambil untuk dijadikan strategi pada kasus ini. Sebagai mahasiswa akuntansi dan keuangan, saya tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan arsitektur keuangan ini. Saya adalah agen transparansi yang dimana saya merupakan motor penggerak utama dalam transformasi akuntansi hijau. Melalui riset akademik yang kritis dan objektif, kita bisa ikut mendorong dekonstruksi praktik akuntansi konvensional yang selama ini menutup mata terhadap isu ekologis. Dengan membangun integritas dan pemahaman yang mendalam mengenai audit ESG sejak di bangku kuliah, saya sedang mempersiapkan diri menjadi praktisi masa depan yang siap memberantas manipulasi informasi lingkungan. Dan next, adapun kesimpulan dan rekomendasi yang dapat saya berikan, yang dimana sebagai penutup presentasi saya hari ini, dapat disimpulkan bahwa akuntansi keberlanjutan berbasis PSAK yang rigid dan ketat merupakan instrumen mutlak untuk memberantas praktik greenwashing demi tercapainya target SDGs untuk tahun 2030 di Indonesia. Oleh karena itu, ada 3 rekomendasi utama yang diajukan oleh saya sendiri, yaitu pertama untuk regulator. Diharapkan dapat mempercepat implementasi PSAK berbasis standar ISSB, serta memperketat sistem audit pihak ketiga. Yang kedua yaitu bagi korporasi atau emiten, segeralah beralih ke penerapan environmental management accounting atau yang berbasis data angka yang kuantitatif dan jujur. Dan terakhir, bagi akademisi dan dunia kampus, mari kita merevitalisasi kurikulum pengajaran dengan memasukkan mata kuliah akuntansi hijau serta audit ESG secara komprehensif. Baiklah, itulah paparan presentasi yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.